Halo semuanya, Assalamualaikum. Terima kasih masih di YouTube channel Wen Antoni dalam kisah terbaru Santet untuk Majikan Bejat. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pagi itu embun masih menempel di ujung-ujung daun kelapa. Burung-burung kecil berkicau dari pohon jambu di depan rumah, mengiringi aroma masakan yang keluar dari dapur. Karin, gadis berusia 20 tahun, duduk di bangku kayu dekat tungku sambil mengipasi bara arang. Di hadapannya panci berisi sayur lodeh menggeliat dalam rebusan santan. "Dang diaduk, Rin, jangan sampai santannya pecah." Suara lembut Bu Tanti, ibunya, terdengar dari dekat pintu dapur. Perempuan paruh baya itu sibuk memotong tempe goreng yang nanti akan dijual di lapak kecil dekat pasar desa. Karin menurut, tangannya cekatan mengaduk sayur. Sudah setahun ini, ia di rumah sejak lulus SMK jurusan Tata Boga. Meski ijazahnya rapi tersimpan, mencari kerja di desa seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Sesekali ia membantu tetangga membuat kue, tapi penghasilannya tak seberapa. Sementara itu, di ruang depan, terdengar batuk Pak Harto, bapaknya. Lelaki berusia 40-an itu mengenakan kaos lusuh dan celana kerja. Pekerjaannya serabutan, kadang ikut mengangkut pasir, kadang memperbaiki genteng yang bocor milik tetangga. Semua tergantung panggilan. Di meja kayu panjang, Taya, adik perempuan Karin yang masih duduk di kelas 6 SD, sedang mengerjakan PR. Rambutnya diikat dua dan wajahnya tampak serius. "Rin, nanti setelah masak, bantu ibu bawa gorengan ke warung ya," ujar Bu Tanti lagi. "Iya Bu," jawab Karin sambil menutup panci. Rutinitas ini sudah menjadi bagian dari kehidupannya. Bangun sebelum fajar, membantu ibunya menyiapkan dagangan, lalu mengurus rumah. Kadang terasa membosankan, tapi ia tak ingin mengeluh. Ia tahu keadaan ekonomi keluarga tidak memungkinkan untuk bersantai. Menjelang sore, mereka sekeluarga duduk bersama di ruang depan. Lampu bohlam kuning menggantung di tengah ruangan dengan merek Eterna, menyoroti hidangan sederhana di meja, nasi putih, sayur bening bayam, dan tempe goreng. Pak Harto mulai membuka pembicaraan. "Taya sebentar lagi lulus SD. Harus dipikirkan mau lanjut ke SMP mana," katanya sambil menatap istrinya. Bu Tanti menarik nafas panjang. "Iya Pak, tapi uang pendaftaran, seragam, buku, semuanya butuh biaya. Dagangan ibu paling cuma cukup buat makan sehari-hari." Karin yang sejak tadi diam menunduk. Kata-kata itu seperti menusuk hatinya. Ia tahu ia juga menjadi beban bagi orang tuanya. "Bapak, Ibu, kalau Karin coba cari kerja di kota gimana?" tanyanya pelan. Pak Harto langsung mengangkat kepala. "Kerja di kota itu berat, Rin. Kamu perempuan. Di sana banyak godaan. Lagi pula siapa yang jaga ibu kalau kamu pergi?" Karin menelan ludah. "Tapi Pak, kalau terus seperti ini, kita nggak akan maju. Karin lulus SMK, masa nggak dimanfaatkan? Di kota banyak pabrik, restoran, atau toko yang butuh pekerja. Karin bisa coba melamar. Kalau berhasil, gajinya bisa buat bantu sekolah Taya." Bu Tanti memandang suaminya. Ada keraguan di matanya, tapi juga pengertian. "Aku ngerti maksud Karin, Pak. Anak ini mau membantu kita. Mungkin kita harus kasih dia kesempatan." Suasana hening sejenak. Hanya terdengar suara jangkrik dari luar rumah. Akhirnya Pak Harto menghela nafas berat. Baiklah, kalau kamu sudah yakin, Bapak dan Ibu akan izinkan. Tapi janji, jangan sampai terpengaruh hal-hal buruk di kota.
Senyum kecil muncul di wajah Karin. "Iya Pak, Karin janji." Malam itu ia berbaring di ranjang bambu di kamarnya. Pikiran Karin melayang-layang, membayangkan kehidupan baru yang akan dihadapinya. Ada rasa takut, tapi juga semangat. Di luar jendela bulan separuh menggantung, seolah ikut menjadi saksi tekadnya. Pagi itu udara desa terasa berbeda. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah sisa hujan semalam. Karin sudah bangun sejak subuh, menatap tas kecil di sudut kamar. Ibu duduk di pinggir ranjang, melipat baju-baju yang akan Karin bawa. "Ini kaos yang biasa kamu pakai di rumah. Bawa saja. Kalau nanti kedinginan, ada jaket ini," ujar ibu sambil menyerahkan jaket tebal warna coklat. Karin hanya mengangguk. Matanya berusaha menahan genangan air. Di meja kayu dekat pintu, bapaknya sudah menyiapkan amplop kecil berisi uang. "Ini memang tidak banyak, Rin, tapi cukup buat bekal awal. Jaga baik-baik, jangan boros," kata bapak. Suaranya berat menahan rasa kehilangan. Ia meraih amplop itu dengan kedua tangan, menunduk hormat. "Iya Pak, matur nuwun. Karin akan hati-hati." Selain pakaian, Karin membawa map plastik berisi ijazah SMA, sertifikat kursus komputer, dan beberapa lembar fotokopi KTP. Semua sudah ia siapkan jauh-jauh hari. Jam 7 tepat, keluarga kecil itu berangkat ke terminal menggunakan motor bebek. Sepanjang perjalanan, Karin memandangi persawahan yang mulai menguning, rumah-rumah tetangga yang mulai sepi, dan jalan desa yang ia hafal setiap lekuknya. Dalam hati, ia tahu mungkin butuh waktu lama sebelum ia bisa pulang lagi. Terminal bus sudah ramai. Suara teriakan kondektur memanggil penumpang bercampur dengan deru mesin bus. Ibu memegangi tas Karin erat-erat. "Di kota nanti, jangan gampang percaya sama orang. Kalau ada apa-apa, langsung kabarin ibu," pesannya. Karin tersenyum tipis, mencoba menenangkan hati ibunya yang jelas gelisah. Begitu bus datang, bapak membantu menaikkan koper Karin. Momen perpisahan itu terasa berat. Ibu memeluknya lama, seperti enggan melepaskan. "Doa ibu selalu buat kamu, Dok," bisiknya. Karin menahan tangis, mengangguk pelan, lalu melangkah masuk ke dalam bus. Dari jendela, ia melihat ayahnya mengangkat tangan dan ibu yang masih berdiri memandangi bus sampai perlahan menghilang dari pandangan. Perjalanan memakan waktu hampir 5 jam. Sepanjang jalan, Karin duduk di kursi dekat jendela, menikmati pemandangan yang berganti dari hamparan sawah menjadi deretan toko dan bangunan besar. Begitu bus mulai memasuki kota, matanya membesar, melihat gedung-gedung tinggi, jalan raya yang penuh kendaraan, dan lampu-lampu lalu lintas yang berkelap-kelip. Hiruk pikuk itu membuatnya sedikit gugup, tapi juga bersemangat. Bus berhenti di terminal utama kota. Begitu turun, ia merasakan udara panas yang berbeda dari desanya. Suara klakson kendaraan dan teriakan pedagang bersaut-sautan. Karin membuka catatan kecilnya, mencari alamat kos murah yang direkomendasikan oleh teman sepupunya. Ia berjalan kaki menyusuri gang sempit, melewati deretan warung makan, kios fotokopi, dan tukang tambal ban. Akhirnya ia menemukan rumah kos sederhana dengan papan kayu bertuliskan "Kos Putri, harian _bulanan". Pemilik kos, seorang ibu parubaya bernama Bu Tati, menyambutnya dengan ramah. Kamar yang ditunjukkan tidak besar, hanya cukup untuk tempat tidur single, lemari kecil, dan meja lipat. Dindingnya sedikit mengelupas, tapi bersih. Karin langsung memutuskan untuk mengambilnya, membayar uang sewa bulanan dari bekalnya. Kalau mau masak, di belakang ada dapur bersama. Air panas nggak ada ya, jadi mandi pakai air sumur, jelas Bu Tati. Karin mengangguk paham. Sore itu ia membereskan barang-barangnya. Baju-baju dilipat rapih di lemari. Map berisi dokumen kerja ia taruh di meja, dan uang sisa ia simpan di dompet dengan hati-hati.
Perasaan lelah mulai merayap, tapi hatinya masih penuh rasa penasaran terhadap kehidupan kota. Malam menjelang, lampu neon di luar jendela kamar menyorot samar-samar. Karin duduk di lantai, membuka map berisi berkas-berkas lamaran. Ia menulis surat lamaran dengan tulisan tangan rapi, menempelkan pas foto terbaru, lalu memasukkan semuanya ke dalam amplop coklat. Di sela menulis, ia mendengar suara musik dangdut dari warung kopi ujung gang, suara tawa orang-orang, dan deru kendaraan yang tak pernah berhenti. Semua itu terasa asing, tapi ia sadar inilah dunia barunya, dunia yang akan menjadi tempatnya berjuang. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam ketika Karin akhirnya merebahkan diri di kasur tipisnya. Tatapannya menerawang ke langit-langit, membayangkan besok ia akan mulai berkeliling mencari lowongan kerja. Ia menarik nafas panjang, menutup mata dengan senyum tipis. Bismillah, semoga ada jalan, gumamnya pelan. Dan malam itu di tengah kebisingan kota yang tak pernah tidur, Karin terlelap dengan hati penuh semangat menyambut hari esok yang belum pasti. Pagi itu embun masih menggantung di ujung-ujung daun, namun udara sudah terasa sedikit pengap. Karin melangkah menyusuri trotoar dengan langkah lesu. Map kuning berisi fotokopi ijazah dan lamaran kerja ia dekap di dada. Sejak subuh ia sudah keluar, berharap ada satu saja toko atau kantor yang bersedia menerima dirinya bekerja. Namun dari warung kecil, minimarket, sampai butik sederhana, juga toko bangunan, semua jawaban yang ia terima sama. Maaf, tidak ada lowongan. Setiap kali keluar dari pintu tempat ia melamar, langkahnya terasa semakin berat. Keringat menetes di pelipis, perutnya mulai berontak. Di sudut jalan ia melihat warung makan sederhana, beratap seng dengan papan nama cat merah yang sudah memudar. Aroma tumis sayur dan gorengan menguar, menggoda perut kosongnya. Karin menarik nafas panjang, menepuk-nepuk saku celana. Tersisa beberapa lembar ribuan yang sudah lusuh. Ya sudahlah, daripada pingsan di jalan, gumamnya lirih. Ia masuk warung itu, memesan nasi sayur dan tempe goreng, lalu duduk di bangku panjang yang menghadap ke jalan. Sambil menyuap nasi, pandangannya menangkap seorang wanita turun dari mobil sedan hitam yang terparkir di depan warung. Wanita itu berusia sekitar 40-an. Kulitnya putih bersih, rambut hitam panjang tergerai, dan mengenakan gaun terusan krem yang terlihat mahal. Dengan langkah anggun, ia masuk ke warung dan memesan beberapa bungkus makanan. Ketika hendak keluar, wanita itu agak kewalahan membawa belanjaan tambahan kantong plastik besar berisi sayur dan buah dari pasar. Karin yang dari tadi memperhatikannya spontan bangkit. "Bu, biar saya bantu bawakan," ucapnya sambil tersenyum sopan. Wanita itu menoleh. Matanya menilai Karin sebentar sebelum tersenyum ramah. "Wah, terima kasih. Berat juga ini." Karin mengangguk, mengambil sebagian kantong belanjaan, lalu berjalan beriringan menuju mobil sedan hitam tersebut. "Namamu siapa?" tanya wanita itu ketika mereka hampir sampai di mobil. "Karin, Bu," jawabnya singkat. "Umur berapa?" 20, Bu." Wanita itu yang kemudian memperkenalkan diri sebagai Bu Sinta mengangguk pelan. "Kamu kerja di mana sekarang?" Karin tersenyum kecut. "Belum, Bu, lagi cari-cari kerja, tapi belum ada yang mau nerima." Bu Sinta terdiam sejenak, lalu berkata dengan nada seperti menawarkan sesuatu yang berat namun pasti. "Kalau kamu mau, aku butuh asisten rumah tangga. Gajinya lumayan, kerjanya juga nggak terlalu berat, asal kamu jujur dan mau belajar. Rumahku agak jauh dari sini, tapi tempatnya nyaman." Karin terkejut, tawaran itu datang begitu saja. Padahal ia baru saja bertemu Bu Sinta beberapa menit lalu. Namun rasa lelah, lapar, dan putus asa membuat tawaran itu terdengar seperti berkah yang dikirim Tuhan. "Iya, Bu, saya mau," jawab Karin tanpa banyak pikir. Bu Sinta tersenyum puas. "Bagus, kalau gitu ayo ikut aku sekarang.
sekalian aku kenalin sama suamiku." Karin sempat ragu sejenak, menatap map kuning di tangannya. Berhari-hari ia berkeliling melamar kerja, namun tak pernah ada hasil. Kini kesempatan itu seperti jatuh dari langit. Ia mengangguk, menyerahkan nasibnya pada arah yang dibawa wanita ini. Setelah semua belanjaan masuk ke bagasi, Bu Sinta mempersilahkan Karin duduk di kursi penumpang depan. Mobil melaju meninggalkan warung, melewati jalanan kota yang perlahan berubah menjadi deretan perumahan mewah. Karin memandangi rumah-rumah besar dengan halaman luas. Pikirannya dipenuhi tanda tanya. Akhirnya mereka berhenti di depan sebuah gerbang besi tinggi yang otomatis terbuka. Rumah besar bergaya modern dengan dinding putih dan kaca lebar berdiri megah di tengah halaman yang rapi. Di sudut ada kolam ikan kecil dengan suara gemericik air. Karin nyaris tak percaya akan tinggal dan bekerja di tempat seperti ini. Begitu mereka masuk, aroma wangi ruangan ber-AC menyambut. Seorang pria berperawakan tinggi berusia sekitar 45 tahun keluar dari ruang tamu. Wajahnya tegas mengenakan kemeja biru yang disetrika rapi. "Ini Karin," ucap Bu Sinta sambil menoleh ke suaminya. Mulai hari ini dia akan bantu-bantu di rumah. Pria itu, Pak Adi, mengangguk singkat, menatap Karin dengan pandangan yang sulit dibaca. "Selamat datang, semoga betah di sini," katanya dengan suara berat. Karin mengangguk cepat, menahan rasa gugup yang tiba-tiba muncul. Dalam hati, ia berdoa semoga keputusan menerima pekerjaan ini benar-benar membawa kebaikan, bukan sebaliknya. Namun entah mengapa, tatapan Pak Adi barusan membuat punggungnya terasa dingin, seperti ada sesuatu yang tersembunyi di balik senyum ramah keluarga ini. Karin menarik nafas panjang ketika tasnya diletakkan di sudut kamar ART di rumah Bu Sinta. Kamarnya sederhana, hanya ada ranjang besi tunggal dengan kasur tipis, lemari kecil, dan jendela yang menghadap ke halaman belakang. Walau jauh dari kos lamanya yang sempit, kamar ini terasa lebih tenang. Hanya saja sunyinya terlalu hening. Pagi pertama Karin mulai menjalani rutinitasnya. Ia bangun sebelum subuh, menyiapkan air panas untuk teh Bu Sinta, lalu mulai menyapu halaman depan yang dipenuhi dedaunan kering. Setelah itu ia mencuci piring dan pakaian, lalu menyiapkan sarapan. Bau nasi hangat dan tumis buncis memenuhi udara, membuatnya sedikit bernostalgia pada masa kecil di rumah orang tuanya. Bu Sinta tampak puas. "Bagus Rin, kamu sigap," ucapnya sambil memeriksa meja makan yang sudah rapi. "Kalau sudah selesai, nanti kamu bersihkan ruang tamu ya. Karpetnya divakum sekalian." Karin mengangguk patuh. "Baik Bu." Hari-hari berikutnya berjalan hampir sama. Karin terbiasa membersihkan lantai marmer yang licin, menyeka meja kaca yang besar, dan mengelap jendela tinggi yang memantulkan bayangan dirinya. Bu Sinta sering keluar rumah, entah untuk arisan, belanja di mall, atau sekedar ke salon. Rumah besar itu seringkali hanya diisi oleh suara sapu, gemericik air, dan langkah Karin yang berkeliling dari satu ruangan ke ruangan lain. Di tengah kesibukan itu, ada satu hal yang mulai ia sadari: Pak Adi. Awalnya Karin hanya mengira Pak Adi sering di rumah karena memang pekerjaannya bisa dilakukan dari laptop. Namun lama-lama, ia mulai merasakan tatapan yang berbeda. Misalnya, saat ia sedang mengepel, Pak Adi berdiri di ambang pintu ruang tamu, pura-pura membaca koran, padahal matanya mengikuti gerakan tangan Karin yang memeras kain pel. Pernah pula saat Karin sedang menggantung cucian di halaman belakang, ia menoleh sekilas dan mendapati Pak Adi duduk di kursi teras sambil menyeruput kopi. Tatapannya tidak seperti tuan rumah yang sekedar melihat pekerjanya bekerja, lebih seperti seseorang yang sedang memperhatikan sesuatu yang ia inginkan. Karin mencoba mengabaikannya, tapi setiap kali tatapan itu datang, bulu kuduknya meremang, entah kenapa. Suatu sore, Bu Sinta mendadak pamit ke rumah temannya untuk menginap. "Besok siang ibu pulang. Rumah cuma ada kamu sama Pak Adi."
ujarnya santai sambil memasukkan beberapa baju ke dalam tas. Karin tersenyum tipis, mencoba menutupi rasa canggungnya. Baik bu. Sepeninggal Bu Sinta, rumah terasa jauh lebih sepi. Karin duduk di kamarnya, mencoba mengalihkan pikiran dengan merapikan pakaian di lemari kecil. Tiba-tiba, suara ketukan pintu membuatnya kaget. Rin, suara Pak Adi terdengar. Boleh tolong bikinkan kopi? Saya lagi kerja di ruang tengah. Karin menjawab singkat. Iya pak. Ia menyiapkan kopi di dapur, lalu membawanya ke ruang tengah. Pak Adi duduk di sofa, laptop di pangkuan. Terima kasih, ucapnya sambil tersenyum. Tatapan matanya kali ini lebih lama dari biasanya, membuat Karin buru-buru meletakkan cangkir dan pamit kembali ke dapur. Beberapa hari berikutnya, pola itu terulang. Bu Sinta makin sering pergi, dan setiap kali hanya ada Karin dan Pak Adi di rumah. Suasananya terasa berbeda. Kadang Pak Adi sengaja mengajak Karin berbicara tentang hal-hal kecil, seperti makanan favorit atau film yang pernah ia tonton. Karin menjawab secukupnya, tapi dalam hatinya mulai ada rasa tak nyaman. Puncaknya terjadi pada suatu siang. Bu Sinta baru saja keluar dan Karin sedang menyapu ruang makan. Pak Adi muncul dari arah tangga mengenakan kaos santai. Rin, kalau capek istirahat saja, biar nanti saya yang beresin, ujarnya sambil mendekat. Karin tersenyum kaku. Tidak apa-apa pak, ini tinggal sedikit. Namun tatapan Pak Adi tak lepas dari wajahnya. Kamu ini rajin sekali. Rumah ini jadi lebih hidup sejak kamu ada. Karin hanya membalas dengan anggukan singkat, lalu mempercepat gerakan sapunya. Dalam hati, ia mulai merasakan firasat yang tak enak. Ada sesuatu di balik tatapan dan kata-kata itu, sesuatu yang membuatnya ingin selalu menjaga jarak. Malam itu, ketika ia hendak tidur, Karin mendengar langkah kaki di lorong depan kamarnya. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Lalu terdengar suara nafas berat. Ia menahan nafas, berharap langkah itu segera pergi. Beberapa detik kemudian, langkah itu benar-benar menjauh. Namun sejak malam itu, Karin tahu satu hal. Pak Adi sedang mencari cara agar bisa berdua saja dengannya di rumah, dan ia harus siap menghadapi apapun yang mungkin terjadi. Sore itu, langit mendung, angin bertiup kencang, membuat dedaunan di halaman rumah Pak Adi berjatuhan. Karin baru saja merapikan meja makan setelah membersihkan ruang tamu. Hari itu ia merasa lega karena pekerjaan rumah hampir selesai. Bu Sinta terlihat sibuk berdandan sejak siang. Aku mau arisan di rumah Bu Wuri. Mungkin pulangnya agak malam, kata Bu Sinta sambil merapikan selendang di lehernya. Iya bu, jawab Karin sopan sambil menunduk. Tak lama kemudian, suara mobil Bu Sinta terdengar menjauh. Rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Karin berencana menyapu halaman sebelum maghrib, tapi langkahnya terhenti saat melihat Pak Adi di teras. Lelaki itu baru pulang dari luar, mengenakan batik dan tersenyum tipis. Oh ya, satpam udah saya suruh pulang lebih awal, ucapnya datar, seperti memberi peringatan. Karin hanya mengangguk, walau di dalam hati ia merasa aneh. Biasanya satpam selalu berjaga hingga larut malam. Pak Adi masuk rumah sambil membawa kantong plastik berisi makanan dan minuman botol. Karin, sini. Bapak bawain makanan buat kamu. Kerja seharian pasti capek kan? Katanya sambil tersenyum ramah. Karin menelan ludah. Meski ragu, ia mencoba menghargai. Terima kasih pak. Pak Adi meletakkan makanan itu di meja. Aroma gurih dan manis bercampur menyeruak. Ada jus buah yang tampak segar, puding, dan nasi kotak. Karin duduk perlahan membuka bungkusnya. Minum jus ini biar seger ya, ucap Pak Adi sambil menuangkan ke gelas. Karin tak menyadari bahwa minuman itu sudah diberi campuran obat tidur dan perangsang. Awalnya, rasa minuman itu manis dan dingin di tenggorokan. Namun beberapa menit kemudian, pandangan Karin mulai berkunang-kunang. Suara kipas angin terasa semakin jauh.
Tubuhnya terasa lemas. "Pak, saya pusing pak," katanya lirih. Pak Adi tersenyum tipis lalu meraih lengannya. "Sudah, ikut aku ke kamar, biar kamu bisa istirahat." Karin mencoba menolak, tapi kekuatannya hilang. Langkahnya terseret-seret, pikirannya kabur. Di dalam kamar, suasana menjadi kabur antara sadar dan tidak. Karin merasakan tubuhnya direbahkan di atas kasur empuk. Bau parfum Pak Adi begitu menusuk hidungnya. Ia mencoba berkata, "Jangan pak," namun bibirnya terasa berat untuk digerakkan. Selanjutnya hanya rasa takut, malu, dan ketidakberdayaan yang menguasainya. Malam itu menjadi gelap. Bukan karena lampu padam, tapi karena kesadarannya hilang di tengah ancaman dan perlakuan yang tak pernah ia bayangkan. Entah berapa lama waktu berlalu, Karin akhirnya membuka mata. Pandangannya buram, tubuhnya terasa sakit dan berat. Saat ia menoleh, jantungnya seperti berhenti berdetak. Pak Adi tidur di sampingnya. Tanpa busana, Karin tersentak, tubuhnya bergetar hebat. Pak Adi membuka mata perlahan, menatapnya dengan tatapan tajam. "Kamu gak usah cerita ke siapapun soal ini. Kalau kamu buka mulut, aku pastikan hidupmu hancur. Mengerti?" Suaranya keras, mengandung ancaman yang membuat darah Karin terasa dingin. Karin menunduk, air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Ia hanya bisa menarik selimut, menutupi tubuhnya. Dalam kepalanya, terngiang bayangan orang tuanya di kampung. Bagaimana jika mereka tahu? Bagaimana kalau orang-orang menuduhnya yang macam-macam? Pak Adi bangkit, mengenakan pakaiannya, lalu keluar dari kamar. Karin menunggu hingga suara langkah itu benar-benar hilang. Ia duduk di tepi kasur, memeluk lutut, tangisnya pecah tanpa suara. Takut jika tangisan itu terdengar. Malam itu waktu berjalan sangat lambat. Ia ingin kabur, tapi tak tahu harus kemana. Ia ingin berhenti bekerja di rumah itu, tapi bayangan ancaman Pak Ade membuatnya lumpuh. Dalam hati ia merasa dirinya sudah terjebak di dalam perangkap yang tak terlihat. Saat jarum jam menunjuk angka 2 dini hari, Karin masih terjaga. Ia memandangi atap kamar sambil terus bertanya pada dirinya sendiri, "Kenapa ini harus terjadi padaku?" Tapi ia tahu jawaban itu tak akan datang malam ini. Di luar, suara jangkrik terdengar nyaring, seakan ikut menyaksikan malam kelam yang akan membekas di hidupnya selamanya. Hari-hari di rumah Bu Sinta berubah menjadi neraka bagi Karin. Sejak pertama kali Pak Adi mulai memaksanya, laki-laki itu tidak pernah berhenti mencari celah. Setiap Bu Sinta pergi keluar, ke salon, atau menghadiri acara arisan, Pak Adi seperti setan yang tak kenal puas. Wajahnya selalu dipenuhi senyum licik, penuh nafsu, sementara mata tuanya memandang Karin dengan hawa yang membuat darahnya membeku. "Sekali saja, nanti kamu akan terbiasa," bisik Pak Adi suatu siang saat Karin sedang menjemur pakaian di belakang rumah. Karin mencoba menghindar, tapi cengkraman tangannya kuat. Bau keringat bercampur minyak rambutnya membuat Karin mual. Meski berulang kali ia berusaha menolak, ancaman Pak Adi yang akan memfitnahnya pada Bu Sinta membuatnya tak berdaya. Waktu berjalan, minggu demi minggu terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Hingga pada suatu pagi, Karin menyadari tubuhnya mulai berbeda. Ia sering merasa pusing, mual setiap mencium aroma masakan, dan tubuhnya terasa lemah. Awalnya ia mencoba mengabaikan, mengira itu hanya kelelahan karena pekerjaan rumah yang menumpuk. Namun ketika bulan berganti tanpa kedatangan tamu bulanannya, jantung Karin berdegup kencang. Ia mulai menghitung-hitung dalam hati. Dan ketika tangannya menyentuh perut bagian bawah, ada rasa aneh yang tak bisa dijelaskan. Seperti kehidupan kecil sedang tumbuh di dalamnya. Karin panik. Di kamar sempitnya, ia duduk termenung,
mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini tidak benar. Tapi hari demi hari, perutnya mulai membesar meski ia berusaha menyembunyikannya dengan kain jarit dan baju longgar. Suatu sore ketika Bu Sinta pulang lebih awal, ia memergoki Karin sedang menunduk di depan kompor sambil mengaduk sayur. Ia memegangi pinggangnya yang terasa pegal. Pandangan Bu Sinta langsung jatuh ke bagian perut Karin. "Kamu, kenapa perutmu seperti itu?" Suaranya datar tapi matanya penuh curiga. Karin gugup, tangannya gemetar. Bu, saya mau bicara. Ada yang harus saya jelaskan." Mereka masuk ke dalam. Karin mencoba berkata dengan suara bergetar. "Bu, saya hamil." Ruangan itu hening sejenak, lalu seperti ledakan yang tak terhindarkan. Bu Sinta menghempaskan piring buah yang berisi full buah di meja. "Hamil? Dari siapa?" Karin menunduk, air matanya jatuh. Pak Adi, Bu." Jawaban itu seperti bensin yang disiram ke api. Wajah Bu Sinta memerah, matanya menyipit. "Kamu berani memfitnah suami saya? Perempuan tak tahu malu. Pasti kamu yang menggoda dia kan? Dasar benalu." Karin mencoba menjelaskan, suaranya memohon. "Demi Tuhan, Bu, saya tidak mau, saya dipaksa." Tapi Bu Sinta menolak mendengar. Ia berteriak memanggil Pak Adi, yang tak lama kemudian muncul dari ruang tengah dengan ekspresi pura-pura bingung. Ada apa ini?" "Anak ini bilang kamu yang menghamilinya," bentak Bu Sinta. Pak Adi menghela nafas panjang, lalu menggeleng dengan wajah sedih yang penuh kepalsuan. "Sinta, kamu percaya omongannya? Dia yang sering mendekati saya, sengaja memakai baju ketat kalau kamu sedang keluar, dan aku hilaf." "Itu bohong, Bu, saya tidak pernah menggoda. Pak Adi yang memaksa." Karin terperanjat. Namun kata-katanya terhenti ketika Bu Sinta melayangkan tamparan keras ke pipinya. "Plak! Keluar dari rumah ini sekarang juga. Saya tidak mau melihat mukamu lagi." Karin mencoba memohon, memegang ujung jarit Bu Sinta. "Bu, saya tidak punya tempat lain, tolong, Bu." Tapi Bu Sinta mendorongnya hingga hampir jatuh. "Bawa semua barangmu dan jangan pernah kembali." Dengan langkah gontai, Karin mengemas baju-bajunya yang tak seberapa ke dalam tas lusuh. Sementara itu, ada beberapa pakaian Pak Adi yang ikut terbawa di dalam tasnya. Air mata mengaburkan pandangannya, sementara Pak Adi berdiri di sudut menatapnya dengan senyum tipis penuh kemenangan. Hati Karin hancur, tapi tak ada yang bisa ia lakukan. Hari itu juga, Karin berjalan pulang ke desa dengan perut yang mulai membuncit. Jalan yang dulu terasa akrab, kini seolah menutup diri darinya. Ia pergi ke terminal, naik bus, dan sampai. Sesampainya di rumah orang tuanya, ibunya langsung membuka pintu. Wajahnya terkejut melihat kondisi Karin. "Karin, ada apa, Nduk? Kenapa pulang begini?" Di ruang tengah, Karin duduk di hadapan kedua orang tuanya dan mencoba menceritakan segalanya tentang Pak Adi, paksaan dan kehamilan yang kini tak bisa ia sembunyikan. "Bapaknya mengepalkan tangan, rahangnya mengeras. Kurang ajar laki-laki itu, asu!" Namun meski marah, kedua orang tuanya tetap memeluk Karin. Ibunya menangis sambil membelai rambutnya. "Kamu itu anak kami, Nduk. Kami percaya padamu. Apapun yang terjadi, kami akan melindungimu." Beberapa hari berikutnya, kabar kehamilan Karin menyebar cepat di desa. Bisik-bisik mulai terdengar setiap ia melangkah keluar rumah. Tetangga yang dulu ramah kini menatap sinis. "Itu anak dari kota yang tak tahu diri," bisik seorang ibu sambil menatap ke arahnya. "Pasti kelakuannya yang membuat dia diusir," timpal yang lain. Karin menahan semuanya. Ia mencoba mengabaikan, tapi setiap kata menusuk hatinya seperti duri. Di malam-malam sunyi ia menangis dalam diam, memegangi perutnya yang kian membesar. Bertanya-tanya bagaimana nasibnya nanti. Akhirnya ia hanya bisa bersandar pada orang tuanya, meski sadar bahwa hidupnya tak akan pernah sama lagi. Malam itu angin terasa lebih dingin dari biasanya.
Malam itu angin terasa lebih dingin dari biasanya. Karin duduk di tepi ranjang bambu di rumahnya. Hatinya penuh amarah. Rasa sakit hati yang selama ini dipendamnya sudah tak lagi bisa ditahan. Kata-kata hinaan Pak Adi, sikap merendahkannya, Bu Sinta, dan perlakuannya membuat harga dirinya hancur. Semuanya berputar di kepalanya seperti kaset rusak. Aku gak akan diam lagi, gumamnya lirih. Teman dekatnya Rika yang duduk di kursi sebelah menatap khawatir. Karin, kamu yakin mau melakukan ini? Jalan yang kamu pilih gelap, tidak akan bisa ditarik loh. Aku gak peduli, dia harus ngerasain apa yang aku ngerasain, jawab Karin matanya tajam. Rika menghela nafas. Meski hatinya ragu, ia tahu Karin sudah mantap. Ia lalu menyarankan satu nama, Ki Haryo, dukun terkenal yang katanya mampu melaksanakan santet mematikan. Tempat tinggalnya jauh, dan orang-orang desa setempat mengaku pernah mendengar suara-suara aneh jika melewati jalannya di malam hari. Tanpa pikir panjang, Karin setuju. Malam itu juga mereka berangkat membawa serta persyaratan yang sudah Karin siapkan, yang sudah diberitahukan oleh Rika. Motor tua milik Rika berderu pelan menembus jalanan gelap. Lampu sorotnya hanya mampu menerangi beberapa meter ke depan. Sementara kanan kiri jalan dipenuhi semak dan pepohonan yang menjulang seperti bayang-bayang hitam. Masih jauh, Rik? Tanya Karin sambil memeluk tasnya yang berisi sesajen, bunga 7 rupa, kemenyan, dan sebuah baju dari Pak Adi yang sengaja tak terbawa. Mungkinkah ini fungsinya untuk mengirim santet? Dikit lagi, Rin. Itu rumahnya Ki Haryo, dekat pohon beringin besar yang tumbuh di tengah hutan. Udara semakin dingin, entah karena malam atau karena mereka semakin dekat ke tempat yang penuh cerita mistis itu. Sesekali terdengar suara burung hantu bersautan dari kejauhan. Mereka akhirnya sampai di sebuah rumah tua yang terbuat dari kayu, berdiri sendirian di tengah rimbun pohon. Asap tipis mengepul dari cerobong, menandakan ada orang di dalam. Rika mematikan motor. Kita sudah sampai, bisiknya. Pintu rumah itu terbuka dengan sendirinya, seolah sudah menunggu. Di ambang pintu berdirilah seorang lelaki tua dengan sorot mata tajam. Rambutnya putih panjang, kulitnya keriput, dan ia mengenakan kain serba hitam dengan kalung dari taring binatang. Apa yang kalian inginkan? Suaranya berat, nyaris seperti bergema. Karin menelan ludah. Saya mau minta bantuan, Ki. Di dalam ruangan, aroma kemenyan langsung menyergap. Dindingnya dipenuhi jimat, topeng kayu, dan kendi-kendi tanah liat. Ki Haryo duduk di tikar pandan, lalu mengisyaratkan mereka untuk ikut duduk. Katakan, ujarnya singkat. Karin mengeluarkan beberapa sesajen, baju Pak Adi, dan selembar foto. Foto si brengsek Pak Adi. Saya ingin dia merasakan penderitaan, biar tubuhnya rusak, Ki. Biar tidak lagi bisa menyakiti orang. Ki Haryo menatap foto itu lama sekali, lalu tersenyum tipis. Maharnya, Karin menyerahkan amplop berisi uang yang ia pinjam dari Rika. Ki Haryo mengambilnya, lalu tanpa menghitung meletakkannya di samping sesajen yang dibawa Karin. Baiklah, persyaratan sudah lengkap, ritual akan dimulai. Lampu minyak dipadamkan, menyisakan cahaya dari lilin merah yang berkelip di tengah ruangan. Ki Haryo mulai menata bunga 7 rupa di atas nampan kuningan, menyalakan kemenyan, lalu mengambil benda yang berbentuk seperti boneka yang diselimuti kain kafan. Bayangkan wajahnya, rasakan amarahmu, lepaskan semuanya di sini, perintah Ki Haryo. Karin menutup mata, bayangan Pak Adi muncul jelas. Senyum mengejeknya, nada suaranya yang merendahkan, dadanya terasa panas. Ki Haryo menusukkan 3 jarum ke bagian kepala boneka itu sambil melafalkan mantra dalam bahasa Jawa. Lalu ia menyerahkan benda itu kepada Karin. Bagian mana yang paling ingin kau hancurkan? Tanyanya. Tanpa ragu Karin menusuk bagian kelamin boneka itu berulang kali. Biar dia gak bisa lagi menyentuh siapapun. Biar dia lumpuh, serunya. Matanya berkilat. Ki Haryo mengangguk puas.
Ia lalu membungkus boneka itu dengan kain kafan kecil lagi, didobel, mengikatnya dengan benang merah, dan meletakkannya di dalam kendi yang sudah berisi tanah kuburan. Mulai malam ini, dia akan merasakan apa yang kau inginkan. Tapi ingat, semua yang kau tanam akan tumbuh kembali padamu suatu hari nanti, kata Ki Haryo. Nadanya berat seperti peringatan. Sementara itu, di rumah Bu Karin, setelah beberapa hari berdamai dengan Bu Sinta, Pak Adi merasa beban aibnya tertutupi. Akan tetapi malam itu ia mendadak terbangun karena rasa panas dan perih di kemaluannya. Bengkak lebam lalu menjalar ke leher dan kakinya. Rasa nyeri seperti ditusuk jarum membuatnya menjerit. Bu Sinta panik dan segera membawanya ke rumah sakit. 2 hari dirawat, sakitnya tak kunjung sembuh. Setiap malam ia diganggu makhluk halus. Suatu malam, Pak Adi melihat bayangan hitam, lalu muncul sosok genderuwo bertaring panjang dengan mata merah menyala. Tubuhnya kaku, mulutnya terkunci, lalu ia pingsan sampai pagi. Bu Sinta mengira itu hanya mimpi, tapi gangguan semakin sering. Saat sendirian ia mendengar suara Karin memanggil namanya. Angin kencang masuk, tirai berkibar. Lalu muncul kuntilanak berwajah hancur berlumuran darah. Pak Adi berteriak histeris hingga dokter membiusnya. Di kamar inap rumah sakit, bau busuk dari tubuh Pak Adi makin menjadi. Namun secara medis ia dinyatakan sehat. Malam harinya saat Bu Sinta keluar mencari makan, ruangan Pak Adi dipenuhi sosok menyeramkan. Genderuwo, pocong, kuntilanak buto ijo. Lampu padam, angin mencekam. Sosok itu berkata, "Kau akan mati." Bersamaan dengan si kuntilanak yang menarik alat vitalnya Pak Adi. Pak Adi terjatuh dari ranjang dan meninggal seketika. Jenazahnya penuh lebam, bengkak, dan mengeluarkan cairan putih dari kemaluannya. Bu Sinta mulai yakin ini akibat perbuatan suaminya sendiri dan berniat meminta maaf pada Karin. Sementara itu, menjelang melahirkan, Bu Sinta datang ke rumah Karin untuk meminta maaf dan berjanji menanggung biaya semua persalinan. Namun di perjalanan ke rumah sakit, Karin pingsan. Dalam mimpinya ia berada di hutan gelap, dikejar genderuwo dan kuntilanak yang ingin mengambil bayinya. Karin berlari lalu tersadar di ruang bersalin. Beberapa saat setelah melahirkan, Karin meninggal. Saat takziah, teman Karin mengungkap bahwa Karin pernah menyantet seseorang yang bernama Pak Adi. Orang tua Karin dan Bu Sinta yang ada di situ pun saling memaafkan, sadar bahwa dendam hanya membawa kehancuran satu sama lain. Bu Sinta pamit pulang, meninggalkan pesan, "Sakit apapun hati, janganlah membalas dengan cara yang terlarang, karena setiap perbuatan akan kembali pada pelakunya." Tamat. Demikianlah sebuah kisah di YouTube channel Wen Antoni. Pamit dulu ya, sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum.